kasih Bapak Wali Kota Bukit Tinggi, Bapak dari DPRD Kota Bukit Tinggi, dan Bapak Ibu sekalian wartawan. Pertama sekali mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita walaupun agak mendadak kita dapat hadir bersama dalam rangka penyampaian atau ekspos dari Bapak Wali Kota tentang perkembangan keberadaan dari Perwako 4041 yang selama ini menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat kita. Mungkin untuk tidak memperpanjang penyampaian, kami langsung meminta kepada Bapak Wali Kota untuk menyampaikan ekspos beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati dari fraksi Gerindra DPRD Kota Bukit Tinggi, ada Pak Beni dan Pak Angga, juga hadir di sebelah saya sebagai PLT Kadis Pasar Koperasi Pasar dan UKM, dan kawan-kawan pers yang berbahagia bahwa hari ini alhamdulillah setelah sekian lama kita menempuh prosedur tahapan pencabutan Perwako 4041, setelah dari Dinas Pasar menginisiasi, lalu dikirim ke draftnya diselesaikan di Pemkab Bukit Tinggi, lalu diajukan ke provinsi, diberikan penomoran, lalu juga dikaji oleh provinsi. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu telah disetujui pencabutan Perwako 4041. Hari ini secara resmi kami menyampaikan pernyataan pencabutan resmi dari Perwako yang dalam hitungan hari, satu kali 24 jam atau satu hari ini atau 2 hari ke depan, segera Perwako ini kita undangkan. Hari ini juga saya tanda tangani Perwakonya, lalu juga dicatatkan dalam berita daerah, lalu secara otomatis langsung berlaku untuk tarif retribusi yang baru. Saya bacakan narasinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat tanggal 6 Agustus 2021, pemerintah Kota Bukit Tinggi akan mengundangkan penetapan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan yang mencabut Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi Nomor 40 Tahun 2018 tentang peninjauan tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokoan. Yang kedua, Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi tentang peninjauan tarif retribusi pelayanan pasar yang mencabut Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang peninjauan tarif retribusi pelayanan pasar. Dengan pengundangan kedua Perwako ini, maka kita telah meringankan beban menjawab keresahan dan penderitaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang telah lebih dari 1 tahun melanda Indonesia, termasuk Kota Bukit Tinggi, yang telah memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan perekonomian, khususnya perdagangan. Dasar kebijakan pemerintah Kota Bukit Tinggi melakukan pencabutan kedua Perwako tersebut adalah: yang pertama, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kota Bukit Tinggi sebenarnya telah mengalami inflasi sejak tahun 2018 dan terus meningkat sampai dengan tahun 2020, sehingga beban yang ditanggung masyarakat, terutama pedagang di 3 lokasi pasar kita, Pasar Atas, Pasar Bawah, dan Pasar Simpang Aur, menjadi kontraproduktif dengan kenaikan retribusi pada Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi Nomor 40 dan Nomor 41 Tahun 2018. 2. Bahwa kenaikan tarif retribusi pada Perwako Nomor 40 dari tarif awal pada Perda Nomor 15 Tahun 2013 yang menjadi payung hukumnya tidak memiliki dasar yang jelas. Demikian juga kenaikan tarif retribusi pada Perwako Nomor 41 dari tarif awal pada Perda Nomor 16 Tahun 2013. Sebagai contoh, pada Perwako Nomor 40 kita temukan tarif retribusi yang rata-rata Rp60.000 pada semua toko grosir di Pasar Simpang Aur,
Padahal pada Perda nomor 15 tahun 2013 tarif tersebut bervariasi atau paling tidak dibedakan antara posisi toko di pojok dan tidak di pojok. 3. Dasar kewenangan wali kota sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2019 junto Perda nomor 15 tahun 2013 dan Perda nomor 16 tahun 2013 dinyatakan dengan tegas: A. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali. B. Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan peraturan wali kota. Bahwa pada kedua perwako yang akan kita undangkan tersebut didasarkan kepada 1. Pertimbangan indeks harga dan perkembangan ekonomi di Kota Bukit Tinggi. Indeks harga adalah tolak ukur dalam penentuan harga maupun keberlangsungan ekonomi suatu negara. Indeks harga diperlukan dalam ekonomi makro, merujuk pada laman resmi Badan Pusat Statistik. Indeks harga adalah suatu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan-perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya. Pengertian indeks harga juga diartikan sebagai perbandingan antara harga rata-rata suatu barang dalam tahun yang dihitung dan harga rata-rata untuk tahun dasar. Indeks harga ini sangat diperlukan untuk mengukur perubahan kondisi ekonomi suatu negara. Sebagai contoh, harga daging sapi cenderung mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Fitri karena adanya kenaikan permintaan pasar. Perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Misalkan, naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakat berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasa. 2. Rumus tingkat penggunaan jasa. Rumus dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengguna jasa dengan tarif retribusi. 2. Tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan beban yang ditanggung oleh pemerintah daerah dari ketiga pasar. Beban tersebut dihitung dari jumlah insentif, jumlah belanja operasional, jumlah belanja pemeliharaan, dan jumlah belanja modal. Rata-rata beban yang ditanggung oleh pemerintah daerah atas ketiga pasar tersebut dalam 3 tahun terakhir adalah kurang lebih 8,8 miliar rupiah. Angka 8,8 miliar ini kemudian kita bagi menjadi ke dalam tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokoan sebagai retribusi jasa usaha dan retribusi pelayanan pasar sebagai retribusi jasa umum. Sehingga penetapan tarif pada kedua perwako yang kita akan undangkan tersebut memiliki kepastian hukum, memenuhi prinsip keadilan, dan berpijak kepada ketentuan yang mendasarinya. Harapan kita selaku wali kota yang selalu berkewajiban melaksanakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang pertama, semoga keberadaan kedua perwako yang baru ini dapat menjawab polemik peraturan wali kota Bukit Tinggi nomor 40 dan nomor 41 tentang tarif retribusi yang dirasakan oleh masyarakat khususnya pedagang tahun 2018. Kedua perwako yang baru ini sesuai dengan visi dan misi Bukit Tinggi Hebat yang kita canangkan dan dijadikan sebagai dasar RPJMD Kota Bukit Tinggi tahun 2021-2026 khususnya hebat dalam sektor ekonomi kerakyatan. Demikian pernyataan konferensi pers yang kita adakan hari ini. Semoga dengan telah dicabutnya perwako ini berdampak langsung kepada ribuan pedagang yang ada di Kota Bukit Tinggi, meringankan beban mereka. Telah kami tunaikan ya Allah, perwako 40-41 kita cabut. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Wadi. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikianlah yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota
nanti masuk dalam berita daerah, kita undangkan nanti akan kita sampaikan dalam berita resmi pemerintah pusat. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan silakan. Cukup, kayaknya cukup. Terima kasih Pak. Kira-kira Pak, kalau dulu masih segar dalam ingatan kita, ketika kampanye dulu akan tidak mencabut Protokol 21 itu dalam 1 kali 24 jam setelah pelantikan. Kira-kira